Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini adalah hari Maulid Nabi, yaitu hari lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah salah satu manusia yang paling mulia, paling bersih hatinya di dunia ini. Sahabat iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad itu adalah suri toladan kita, panutan kita. Akhlaknya begitu sangat mulia. Bahkan Allah dalam Al-Qur'an memujinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'alla khuluqin 'adzim. Sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar memiliki budi pekerti yang agung. Dan akhlak daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Kana khuluquhul Qur'an. Akhlak Rasul adalah Al-Qur'an. Akhlak yang sangat mulia. Sahabat iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasul, cara kita bagaimana cara kita mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antara cara kita mencintai Rasul adalah yang pertama, apabila nama beliau sallallahu alaihi wasallam disebut, senantiasa kita mengucapkan sholawat kepada beliau. Bagaimana lafaznya? Lafaznya adalah Allahumma sholli wa sallim alaihi. Ya Allah, limpahkanlah sholawat dan keselamatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau yang lebih komplitnya lagi adalah Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ya Allah, limpahkanlah sholawat, keselamatan dan keberkahan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholawat kalau nama beliau disebut. Yang kedua adalah kita meneladani akhlak mulia Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah kisah pada zaman dahulu ada seorang Arab Badui yang datang ke Masjid Nabawi. Kemudian di sudut masjid, orang Arab Badui tersebut langsung pipis, buang air kecil. Melihat kejadian seperti itu, para sahabat langsung emosional, marah, ingin memukuli Arab Badui tersebut. Kemudian kata Rasul, jangan, tahan, tidak boleh. Karena kalau dipukuli nanti saat dia sedang pipis, najisnya malah menyebar kemana-mana di sekitar masjid. Kemudian Rasul dan para sahabat yang menunggu sampai Arab Badui tersebut selesai. Setelah selesai, Rasul panggil Arab Badui tersebut. Kemudian duduk bersama, baru Rasul jelaskan tentang adab-adab, etika ketika berada di masjid dan di lingkungan sekitar masjid. Dijelaskan. Itulah bukti daripada kemuliaan akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga ada sebuah kisah seorang wanita tua yang setiap Rasul lewat itu selalu diludahi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat lagi diludahi lagi, lewat lagi diludahi. Sampai suatu saat Rasul lewat kok tidak pernah diludahi lagi. Kemudian Rasul bertanya, bagaimana, kemanakah orang wanita yang selalu meludahi aku? Rasul dapat kabar ternyata wanita ini sedang jatuh sakit. Maka Rasul langsung tidak berpikir panjang, langsung menjenguknya. Sampai di sana ketemu dengan wanita tua itu. Wanita tua itu pun langsung kaget dengan kedatangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan wanita tua ini bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, kenapa engkau membesukku?
padahal aku setiap hari selalu meludahi kamu ya Rasulullah. Apa jawab Rasul sallallahu alaihi wasallam? Aku yakin engkau meludahiku karena engkau belum mengetahui tentang kebenaran yang aku bawa. Apabila engkau mengetahuinya, niscaya engkau tidak akan melakukannya. Mendengar perkataan seperti ini, sang wanita tua Yahudi ini langsung terketuk hatinya, langsung dia masuk ke dalam agama Islam, agamanya Allah Subhanahu wa taala. Masuk Islam dengan kemuliaan akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan kelemah lembutan, dengan kesabaran beliau. Rasul juga sering dia dizalimi oleh kaum kafir Quraisy. Dibilang al-majnun, gila, tukang sihir. Banyak dicaci maki sampai dililit lehernya saat sholat, dilempari kotoran unta. Tapi bagaimana responnya Rasul? Kata beliau, Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku, sesungguhnya karena mereka tidak mengetahui. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di saat-saat Rasul menjelang wafatnya, ada wasiat yang Rasul ucapkan menjelang kematiannya. Kata Rasul apa? Yang pertama adalah as-shalah, as-shalah, as-shalah. Peliharalah salat, peliharalah salat, peliharalah salat. Jangan kamu tinggalkan salat. Itu pesan Rasul kepada umatnya. Jagalah salat, jagalah salat. Salat yang 5 waktu. Yang lebih afdal lagi ditambah salat-salat sunnahnya, salat tahajudnya, salat duhanya, salat qobliyah ba'diyahnya. Tentang salat ini, poin-poin penting dalam salat adalah pertama, salat itu kita harus khusyuk. Apa itu khusyuk? Khusyuk artinya menghadirkan hati hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Khusyuk, pikiran kita, hati kita fokus, tidak memikirkan hal yang macam-macam, kita lupakan. Yang kedua, tentang sholat, kita harus sholatnya kalau laki-laki berjamaah di masjid, di masjid. TBM, tepat waktu, berjamaah, kemudian di masjid. Jangan laki-laki sholat di rumah, namanya laki-laki soleha. Soleha, bukan soleh tapi soleha. Nah, itu tentang sholat. Yang ketiga, sholat kita harus apa? Dalam ilmu sholat, bab sholat harus tepat waktu. Sholat kita harus tepat waktu. Rasul ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, ayul a'mali ahabbu ilallah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Jawab Rasul, as-salatu ala waktiha, salatlah kalian tepat pada waktunya. Di riwayat lain, salatlah kalian di awal waktu. Jangan suka tunda-tunda salat, melalaikan waktu salat. Salat subuhnya misalkan jam 6, setengah 7 atau jam 7, nggak boleh, nggak bagus. Di awal waktu, itu lebih afdol, pahalanya banyak. Wasiat Rasul yang kedua adalah ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Kenapa Rasul tidak menyebutkan di akhir kehidupannya keluarganya yang ia cintai? Semisal Aisyah, Fatimah, atau Khadijah. Tetapi ada yang beliau lebih cintai daripada keluarganya sendiri, yakni umatnya, ummati. Begitu cinta dan besarnya cinta Rasul kepada umatnya, kita semua ini. Maka kita harus mencintai, memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.